Breaking news menggemparkan. Musibah besar super dahsyat hampiri timnas Bahrain jelang lawan Indonesia nanti malam. Bikin supporter Bahrain menangis kejang mendengarnya. Federasi Sepak Bola Bahrain mendadak bocorkan sanksi FIFA yang diterima timnasnya. Bisa jadi laga versus Indonesia gak berarti dan poin otomatis gak dihitung. Langsung untungkan timnas Indonesia dengan raih 3 poin. Jadi prediksiku, wah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak berita lengkapnya di sini. Mantap, ini dia. Super duper sensasional. Sederhana tapi negara tetangga gak bisa. Nama Indonesia menggema di dunia. Sampai hampir 60 negara Asia hingga Eropa berebut siarkan laga timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti malam. Siapa saja negara itu? Simak detail lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah mantap. Jelang laga super krusial nanti malam, Coach Sintayong beri kabar bahagia dari tanah Bahrain yang bisa sangat untungkan timnas Indonesia. Fans Garuda auto full senyum mendengarnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan bagaimana hal ini berdampak besar dalam laga nanti malam? Simak ulasan menariknya di sini. Breaking news mantap. Langsung dikonfirmasi Sintayong. Martin Paes dipastikan fit 100% dan akan bermain saat lawan Bahrain nanti malam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana Paes membawa pengaruh besar di pertahanan timnas Indonesia? Simak detail lengkapnya di sini. Super sensasional. Bikin gempar publik. Tatap laga versus Bahrain, Calvin Verdonk berikan respon mengejutkan dan singgung timnas Indonesia tak kalah 3 laga beruntun. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana strategi super top Verdonk demi kemenangan krusial nanti malam? Simak ungkapan yang tak terduganya di sini. Yes, alhamdulillah kabar baik. Akhirnya terungkap jelas. Coach Sintayong bakal mainkan Max Hilgers jadi starter di laga timnas Indonesia versus Bahrain nanti malamkah? Auto kokoh pertahanan Garuda. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana dampak besar Hilgers di pertandingan malam nanti? Ini dia penjelasan lengkapnya. Super bombastis. Bikin heboh publik. Hadapi laga krusial versus Bahrain dengan sangat tegas dan lantang, malah Martin Paes ngomong gini di hadapan publik Bahrain. Sampai singgung tentang hal menghebohkan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak pernyataan Martin Paes yang bisa merubah jalannya pertandingan di sini. Mantap betul ini. Dukungan datang dari berbagai penjuru. Bintang top kelas Eropa dari Liga Italia terang-terangan dukung timnas Indonesia bisa raih kemenangan versus Bahrain nanti malam. Sampai rela lakukan hal ini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan siapa pemain hebat itu? Simak, ini dia penjelasan detailnya. Menggemparkan. Publik langsung kaget mendengarnya. Mendadak pelatih Bahrain puji kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Benarkah ini pujian atau mungkin strategi cerdik Dragan Talajic? Simak pernyataan hebohnya di sini. Bikin gempar publik. Jelang laga super krusial Indonesia versus Bahrain nanti malam, mendadak di luar dugaan media Bahrain malah bilang gini. Sampai berani singgung pemain keturunan timnas Indonesia. Langsung bikin gempar publik. Apa yang terjadi? Dan bagaimana respon tim dan pelatih menyikapi hal ini? Simak ulasan lengkapnya Disney. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Breaking news menggemparkan. Musibah besar super dahsyat hampiri timnas Bahrain jelang lawan Indonesia nanti malam. Bikin supporter Bahrain menangis kejang mendengarnya. Federasi Sepak Bola Bahrain mendadak bocorkan sanksi FIFA yang diterima timnasnya. Bisa jadi laga versus Indonesia gak berarti dan poin otomatis gak dihitung. Langsung untungkan timnas Indonesia dengan raih 3 poin. Jadi prediksiku, wah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak berita lengkapnya di sini.
Manajer Tim Nasional Indonesia Sumarji memastikan bahwa Bahrain telah berkomitmen untuk tidak mengulangi insiden penggunaan laser oleh penonton saat pertandingan melawan Timnas Indonesia yang akan digelar pada Kamis malam nanti. Sumarji menjelaskan bahwa Bahrain kini berkomitmen agar insiden laser tidak terulang saat laga melawan Timnas Indonesia. Menurutnya, Timnas Indonesia sangat memperhatikan agar kejadian yang mencederai nilai-nilai fair play seperti ini tidak terjadi lagi. Bahrain sebelumnya telah dikenai sanksi oleh FIFA akibat ulah suporternya yang menggunakan laser untuk mengganggu pemain Jepang dalam pertandingan pada September 2024. Berdasarkan laporan dari Al Watan News, Bahrain dijatuhi denda sebesar 5.000 Swiss franc atau setara sekitar 91 juta. Federasi Sepak Bola Bahrain sekarang menghimbau para pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan serupa saat bertemu Timnas Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Bahrain sangat menghargai peran besar yang dimainkan oleh para penggemar Bahrain dalam mendukung tim nasional, tulis Al Watan News. Mereka menyerukan kepatuhan terhadap semua instruksi yang dikeluarkan oleh petugas keamanan dan penyelenggara stadion, terutama dengan tidak menggunakan laser di pertandingan berikutnya atau pelanggaran lainnya, untuk menghindari pengenaan denda finansial atau hukuman tambahan pada asosiasi. Lanjutnya, Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa saat ini sudah ada komitmen dari manajer Bahrain agar insiden serupa tak terulang. Tadi kita melakukan MCM atau Match Coordination Meeting dihadiri oleh kedua tim. Saya sudah sampaikan kepada Timnas Bahrain yang dihadiri oleh manajer tim dan ofisial, kami tidak menginginkan adanya kejadian seperti pertandingan Bahrain versus Jepang, tambahnya. Sumarji juga menyebutkan bahwa Bahrain bahkan sudah meminta maaf atas kejadian dalam pertandingan melawan Jepang kemarin. Penggunaan laser jangan lagi ada sehingga dari Bahrain juga mau minta maaf kalau kemarin ada kejadian seperti itu, ungkap Sumarji. Dan memastikan bahwa pertandingan besok tidak akan terjadi kejadian serupa. Ada komitmen dari mereka. Mantap, ini dia. Super duper sensasional. Sederhana tapi negara tetangga gak bisa. Nama Indonesia menggema di dunia. Sampai hampir 60 negara Asia hingga Eropa berebut siarkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti malam. Siapa saja negara itu? Simak detail lengkapnya di sini. Sebanyak 49 negara akan menyiarkan pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Bahrain dalam matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis pukul 11 malam nanti waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang dibagikan di akun Instagram @timnasindonesia, ada 48 negara yang akan menayangkan pertandingan penuh gengsi ini. Negara-negara tersebut tidak hanya berasal dari Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, Australia, dan Iran, tetapi juga mencakup wilayah Eropa. Beberapa negara di Eropa yang akan menyiarkan langsung laga ini adalah Belarusia, Moldova, Latvia, Lithuania, Estonia, dan negara-negara lainnya. Meskipun Malaysia awalnya tidak tercantum dalam daftar 48 negara yang diumumkan oleh PSSI, mereka mengklaim akan ikut menyiarkan pertandingan tersebut. Informasi ini disampaikan oleh komentator stasiun televisi Malaysia, Astro Aiman Rosizam. Sebelumnya ada kabar yang menyebutkan bahwa laga ini akan disiarkan di 205 negara dan Malaysia sempat dikabarkan menolak menayangkan pertandingan tersebut. Namun, kabar itu dibantah oleh akun @aimanskyci. Fakta bahwa ada 49 negara yang menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain menunjukkan bahwa Timnas Indonesia semakin dikenal di dunia internasional. Hal ini juga membuktikan bahwa Timnas Indonesia memiliki daya tarik dan nilai jual yang semakin diakui. Berikut adalah daftar 49 negara yang akan menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain. Malaysia, Australia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Pakistan, India, Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, Jepang, Korea Selatan, Macau, Qatar, Bahrain, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Arab Saudi, Suriah,
Uni Emirat Arab, Yaman, Rusia, Armenia, Rumania, Azerbaijan, Georgia, Turki, Ukraina, Belarusia, Moldova, Latvia, Lithuania, Estonia, Aljazair, Chad, Djibouti, Mesir, Libya, Mauritania, Maroko, Somalia, Sudan, Tunisia. Laga Indonesia versus Bahrain diharapkan dapat menarik perhatian penonton internasional dan menunjukkan kemampuan tim Garuda di kancah dunia. Yes, alhamdulillah mantap. Jelang laga super krusial nanti malam, Coach Shin Tae-yong beri kabar bahagia dari tanah Bahrain yang bisa sangat untungkan timnas Indonesia. Fans Garuda auto full senyum mendengarnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan bagaimana hal ini berdampak besar dalam laga nanti malam? Simak ulasan menariknya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyatakan bahwa kepercayaan diri para pemain sedang berada di puncaknya. Menjelang pertandingan melawan Bahrain di match day ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung pada Kamis nanti malam. Tingginya kepercayaan diri ini terlihat dari interaksi antara Mas Hilgers dan rekan-rekannya yang sering bercanda selama sesi latihan. Shin Tae-yong bertekad untuk mengubah semangat ini menjadi hasil yang positif dan siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ketika Anda melihat para pemain bercanda saat latihan, itu menandakan bahwa antusiasme mereka sangat tinggi, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan ini mengingatkan agar timnas Indonesia tetap fokus selama 90 menit permainan melawan Bahrain. Dengan fokus penuh, timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan perlawanan yang ketat kepada tim tuan rumah. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil yang baik melawan Bahrain. Kami siap dan menyadari bahwa Bahrain adalah tim favorit meskipun mereka kalah dari Jepang, lanjut Shin Tae-yong. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin, sementara Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Jika timnas Indonesia menang melawan Bahrain, mereka akan naik ke posisi kedua klasemen. Namun, jika Arab Saudi menang melawan Jepang beberapa jam setelah pertandingan, timnas Indonesia bisa terjun ke posisi ketiga. Breaking news mantap. Langsung dikonfirmasi Shin Tae-yong. Martin Paes dipastikan fit 100% dan akan bermain saat lawan Bahrain nanti malam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana Paes membawa pengaruh besar di pertahanan timnas Indonesia? Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa kiper Martin Paes akan tampil pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain malam nanti. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Coach Shin saat konferensi pers sebelum pertandingan di Stadion Nasional Bahrain Rifah. Dia Paes 100% akan bermain besok, ujar Shin Tae-yong seperti yang dilaporkan dalam rekaman audio yang diterima oleh para jurnalis. Meskipun secara reputasi Bahrain memiliki nama yang lebih dikenal dibandingkan Indonesia, saat ini mereka hanya unggul 1 poin dari tim Garuda di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu pelatih Shin percaya bahwa timnya memiliki peluang untuk meraih hasil yang positif dalam pertandingan melawan Bahrain. Kami telah bermain baik dalam 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia dengan hasil imbang yang baik. Ini meningkatkan kepercayaan diri kami. Kami terus berkembang. Jadi, saya optimis bahwa kami bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Bahrain, jelas Coach Shin. Indonesia sebelumnya mengalami kekalahan besar dari Bahrain di stadion yang sama pada tahun 2012 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2014. Namun, Coach Shin tidak mengkhawatirkan masa lalu tersebut dan meminta pemainnya untuk fokus pada pertandingan mendatang. Tentang kekalahan di stadion yang sama, saya baru mengetahuinya kemarin. Namun, masa lalu adalah masa lalu dan sekarang adalah sekarang.
Hasil pertandingan besok tidak ada yang tahu, tambah pelatih asal Korea Selatan ini. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 2 poin, sedangkan Bahrain menduduki posisi ketiga dengan 3 poin. Super sensasional, bikin gempar publik. Tatap laga versus Bahrain, Calvin Verdonk berikan respon mengejutkan dan singgung timnas Indonesia tak kalah 3 laga beruntun. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana strategi super top Verdonk demi kemenangan krusial nanti malam? Simak ungkapan yang tak terduganya di sini. Bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk memberikan tanggapan yang elegan terkait performa timnas Indonesia yang tidak terkalahkan dalam 3 laga terakhir menjelang pertandingan melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain akan digelar di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis malam hari nanti. Sebelum laga penting tersebut, timnas Indonesia mencatat hasil impresif dengan tidak mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Skuad Garuda berhasil menang atas Filipina, bermain imbang melawan Arab Saudi, dan menahan Australia. Seluruh pertandingan itu berlangsung dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026, dan menariknya, catatan positif ini tercipta saat Calvin Verdonk berada di lapangan. Rekor tak terkalahkan ini dianggap sebagai modal berharga bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain. Verdonk sendiri memberikan pandangan tentang pencapaian timnya dalam konferensi pers. Saya pikir ini bukan hanya karena kami belum kalah. Menurut saya, hal ini terjadi karena Indonesia terus berkembang dengan baik dan kami memiliki tim yang kuat dengan kualitas yang bagus, kata Verdonk. Verdonk juga menjadi salah satu pemain kunci saat timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada September lalu. Penampilannya yang tenang di sisi kiri pertahanan membuat sayap kanan serangan Australia kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar baik. Akhirnya terungkap jelas, Coach Shin Tae-yong bakal mainkan Maes Hilgers jadi starter di laga timnas Indonesia versus Bahrain nanti malamkah? Auto kokoh pertahanan Garuda. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana dampak besar Hilgers di pertandingan malam nanti? Ini dia penjelasan lengkapnya. Maes Hilgers berpeluang besar menjalani debutnya bersama tim nasional Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain. Peluang ini diperkuat oleh pernyataan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menyambut kedatangan Maes Hilgers dengan hangat. Ini adalah momen pertama kalinya Maes Hilgers bergabung dengan tim nasional Indonesia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir September usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Dalam sambutannya, Shin Tae-yong mengungkapkan harapannya agar Maes Hilgers bisa menunjukkan performa terbaiknya. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa Maes Hilgers kemungkinan besar akan mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan nanti malam. Laga antara Bahrain melawan timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam nanti di Stadion Nasional Bahrain. Pertandingan ini merupakan bagian dari match day ketiga grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menyebut bahwa Maes Hilgers baru saja tiba setelah menempuh perjalanan panjang. Saat ini fokus utamanya adalah pemulihan agar bisa tampil optimal untuk tim. Dia berfokus ke pemulihan dan harapannya dia bisa tampil bagus untuk tim, ujar Shin Tae-yong melalui laman resmi PSSI. Sementara itu, Maes Hilgers sendiri mengungkapkan kegembiraannya yang tak sabar untuk memulai debutnya bersama tim nasional Indonesia. Baginya, momen ini juga sangat dinantikan oleh keluarganya. Saya pikir keluarga sangat bangga, ujar Maes Hilgers. Lebih dari itu, mereka sudah tidak sabar untuk melihat kami bermain dan mengenakan jersey timnas melawan Bahrain. Super bombastis, bikin heboh publik. Hadapi laga krusial versus Bahrain dengan sangat tegas dan lantang, malah Martin Paes ngomong gini di hadapan publik Bahrain. Sampai singgung tentang hal menghebohkan ini. Apa yang sebenarnya terjadi?
Simak pernyataan Martin Paes yang bisa merubah jalannya pertandingan di sini. Kiper tim nasional Indonesia Martin Paes berbicara tentang target tim Garuda saat menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper yang bermain untuk klub FC Dallas di MLS Amerika Serikat ini sebelumnya mengalami cedera dan absen dalam pertandingan melawan Portland Timbers pada 7 Oktober 2024. Setelah diperiksa, Paes merasa kondisinya membaik dan ia pun sudah mulai bisa berlatih bersama tim nasional Indonesia tanpa kendala. Bahkan setelah 5 hari tidak menggunakan sarung tangan kiper, ia sudah kembali mengenakannya dalam sesi latihan. Martin Paes menegaskan bahwa ia ingin skuad Garuda meraih kemenangan di kandang Bahrain. Menurutnya target ini sangat jelas karena tujuan utama mereka adalah membawa pulang 3 poin penuh ke Indonesia. Saya pikir sudah sangat jelas target kami, kata Martin Paes. Kami ingin membawa poin ke Indonesia, tentu saja kita ingin menang, jadi itulah targetnya, tegas Paes. Selain ingin meraih 3 poin, Martin Paes juga menekankan pentingnya perkembangan tim nasional Indonesia sebagai sebuah kesatuan, baik saat bermain di dalam maupun di luar lapangan. Ia berharap tim Merah Putih bisa terus menunjukkan peningkatan sebagai sebuah tim yang solid. Selain itu, Martin Paes sempat menyisipkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para supporter tim nasional Indonesia yang selalu memberikan dukungan. Sambil tersenyum, ia mengatakan bahwa dirinya sedang belajar bahasa Indonesia dan ingin segera bisa menguasai bahasa tersebut. Terima kasih untuk dukungannya, ucap Martin Paes. Saya masih mempelajari bahasa Indonesia. Saya ingin mengatakan sesuatu, saya suka 3 poin, tambahnya sambil tersenyum. Secara tidak langsung, pernyataan Martin Paes menunjukkan ambisinya untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan dan membangun kekuatan tim yang lebih baik dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Mantap betul ini. Dukungan datang dari berbagai penjuru. Bintang top kelas Eropa dari Liga Italia terang-terangan dukung timnas Indonesia bisa raih kemenangan versus Bahrain nanti malam. Sampai rela lakukan hal ini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan siapa pemain hebat itu? Simak ini dia penjelasan detailnya. Kisah dukungan dari pemain AC Milan Tijjani Reijnders untuk perjuangan tim nasional Indonesia di Bahrain menjadi sorotan menarik. Tijjani adalah kakak dari Eliano Reijnders, pemain baru yang memperkuat timnas Indonesia. Eliano Reijnders mengungkapkan bahwa kakaknya Tijjani akan memberikan dukungan penuh dari jauh untuk pertandingan penting tersebut. Meski tidak hadir secara langsung, Tijjani sangat senang melihat adiknya berlatih bersama tim nasional Indonesia dan tetap memberikan dukungan moral dari jarak jauh. Saya rasa kakak saya akan menyaksikan pertandingan, kata Eliano, seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Ya, semuanya adalah kesan yang baik bagi kami, tambahnya. Laga melawan Bahrain ini menjadi kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan pertama di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 2 pertandingan sebelumnya, Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi peluang bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki catatan pertemuan mereka dengan Bahrain. Dari 7 pertemuan terakhir, Indonesia hanya mampu meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, sementara 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan, termasuk kekalahan besar dari Bahrain pada 2012. Eliano Reijnders berharap pertandingan kali ini bisa membawa kemenangan bagi timnas Indonesia. Saya berharap pada Kamis melawan Bahrain akan menjadi poin penuh pertama bagi kita. Itu akan sangat mengesankan, ungkap Eliano. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain ini akan menjadi laga ketiga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis nanti malam pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Menggemparkan, publik langsung kaget mendengarnya. Mendadak pelatih Bahrain puji kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Benarkah ini pujian atau mungkin strategi cerdik Dragan Talajic?
Simak pernyataan hebohnya di sini. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan perhatian khusus pada lini pertahanan timnas Indonesia menjelang pertemuan kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini merupakan laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis malam nanti. Setelah sebelumnya mengalami kekalahan telak dari Jepang dalam pertandingan kandang, Bahrain berusaha memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kemenangan di hadapan pendukungnya. Namun meski bermain di kandang, Bahrain yang dijuluki Muharabi Dilmun tidak bisa menganggap remeh timnas Indonesia. Dragan Talajic, pelatih Bahrain, menyoroti kekuatan pertahanan Indonesia yang diperkuat oleh Rizky Ridho dan Jay Ezzas. Kami mempersiapkan pertandingan dengan maksimal. Ini bukan pertandingan yang mudah melawan tim yang terorganisasi, kata Talajic. Talajic juga memuji performa Indonesia dalam 2 pertandingan sebelumnya, di mana mereka hanya kebobolan 1 gol dan berhasil mengumpulkan 2 poin penting melawan lawan-lawan kuat. Pelatih asal Kroasia ini menilai bahwa hasil tersebut menunjukkan kualitas pertahanan Indonesia, terutama setelah menghadapi tim besar seperti Arab Saudi dan Australia. Dia juga berharap supporter setia Bahrain datang ke Stadion Nasional untuk memberikan dukungan penuh kepada timnya. Talajic berjanji kepada para penggemar bahwa timnya akan berusaha memberikan kemenangan di setiap pertandingan yang mereka mainkan. Pesan kami kepada fans, persiapan kami bagus dan percaya bahwa kami akan bermain untuk memenangkan setiap pertandingan, ujar Talajic. Bikin gempar publik. Jelang laga super krusial Indonesia versus Bahrain nanti malam, mendadak di luar dugaan media Bahrain malah bilang gini, sampai berani singgung pemain keturunan timnas Indonesia. Langsung bikin gempar publik. Apa yang terjadi? Dan bagaimana respon tim dan pelatih menyikapi hal ini? Simak ulasan lengkapnya di sini. Beberapa media di Bahrain merasa khawatir melihat kekuatan tim nasional Indonesia menjelang pertandingan melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada laga ketiga grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis malam hari nanti. Dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia sebenarnya tidak menjadi tim unggulan. Skuad Garuda menempati posisi tim dengan peringkat FIFA terendah di grup tersebut. Selain itu, ini juga merupakan kali pertama Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, sehingga pengalaman mereka masih minim. Namun meskipun dianggap sebagai tim yang tidak diunggulkan, beberapa media Bahrain tetap mengakui bahwa Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. Akbar Al-Khalej misalnya menyatakan bahwa pertandingan melawan Indonesia tidak akan mudah bagi Bahrain yang dikenal dengan julukan Muharabi Dilmun. Timnas kita akan menghadapi tugas berat dalam upaya meraih 3 poin, yang akan menempatkan pada posisi yang menguntungkan sebelum menghadapi timnas Saudi pada Selasa mendatang. Di pertandingan keempat yang akan digelar di King Abdullah, Jeddah, tulis Akbar Al-Khalej. Awatan News juga melaporkan hal yang senada. Mereka menyoroti bahwa timnas Indonesia saat ini sedang berkembang pesat seperti yang terlihat dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia pada 2 laga sebelumnya. Namun, timnas Indonesia tampak meningkat di kualifikasi Piala Dunia versi ini, setelah mempermalukan tim Saudi di babak pertama yang memaksa mereka bermain imbang, dan juga mempermalukan tim Australia di babak kedua yang berakhir imbang tanpa gol. Demikian laporan Awatan News. Media Bahrain juga menyoroti kehadiran 2 pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia, yaitu Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Kehadiran mereka diperkirakan akan semakin memperkuat tim merah putih dalam menghadapi Bahrain.